Selamat pagi semua. Halo Sobat Semangatku. Pasti kalian masih asing nih ketemu dengan kita. Maka dari itu kita akan memperkenalkan diri. Karena jika tak kenal maka tak sayang. Saya Ketut Fadantari dan teman Saya Ketut Novi Artini, bisa dipanggil Novi. Di sini kami mewakili kelompok 2 proyek kelas 10C tentang podcast. Tema podcast kita kali ini tentang tata tertib sekolah SMA Negeri Sarsawan. Kami kedatangan narasumber ialah Bapak Kakiswaan SMA Negeri Sarsawan, Bapak Nyoman Wiryawan. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Gimana kabarnya Pak? Baik. Kalian gimana? Baik? Baik Pak. Jadi begini nih Pak, kita kan masih sebagai siswa nih belum tahu banyak tentang tata tertib SMA Negeri Sarsawan di sini. Apakah di sekolah ini perlu ada tata tertib siswa? Oke. Baik. Berarti kalian menginginkan lebih jelas lagi kan gitu ya. Bahwasannya bukan di sekolah kita saja ada tata tertib. Dimanapun sekolah pasti ada tata tertib. Ya. Nah, sebelum mengupas lebih dalam apa itu tata tertib, Bapak berikan definisi dulu. Tata tertib, tata itu artinya aturan. Berarti kalau aturan itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mengatur agar kalau di sekolah proses belajar mengajar bisa berjalan dengan baik. Ya. Kalau tata tertib itu tidak ada, aturan tidak ada, hukum tidak ada, apa yang terjadi? Coba kalian pikirkan. Pasti akan terjadi kerusuhan. Ya, lagi. Kalau di sekolah tidak terjaga sekolahnya. tidak terjaga sekolahnya, apalagi Bisa menyebabkan proses belajar mengajar tidak bisa berjalan sesuai dengan aturan atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kan itu ya. Dulu yang namanya tata tertib. Ya, sehingga perlu sekali tata tertib itu perlu ada di sekolah. Kalau di masyarakat namanya hukum, kalau di lalu lintas namanya tertib berlalu lintas, harus pakai spion motornya. Tujuannya apa? Biar zebra bisa lihat kanan kiri. Ya, harus juga pakai helm ya. Inilah perlu diatur, namanya tata tertib. Ya, kalau itu tidak ada, Bapak yakin kok sekolah itu tidak akan berjalan. Ada yang masuk jam 7.15, ada yang jam 9. Kacau nantinya. Proses belajar mengajar itu tidak bisa berjalan. Ya. Nah, ini sehingga perlu ada aturan tertib. Itu kenapa di sekolah perlu ada tata tertib, karena kita sebagai manusia yang dalam satu pergaulan, termasuk di sekolah ini contoh kecil masyarakat, perlu diatur. Jam udah teke, jam udah mulai, jam udah istirahat, itu namanya aturan yang mengatur tentang kehadiran. Ada seragamnya, sepatunya apa, itu semua diatur. Nggak boleh membuat hal-hal yang melanggar tata susila, narkoba, merokok, minuman keras, yang berubah, itu tidak boleh. Sudah ada di aturan tata tertib. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan hari ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, terus kalau ada siswa yang terlambat ini ke sekolah, itu dia kan mau ke sekolah, gimana ya caranya biar ke sekolah itu? Apa sanksinya kalau dia mau ke sekolah tapi terlambat gitu? Berarti ini kan menanyakan sanksinya gitu ya, sanksinya. Bukan yang terlambat saja, termasuk yang lain-lainnya juga kan begitu. Ya Pak, ambil contoh seperti apa yang ditanyakan tadi, yang terlambat. Nah, dalam hal ini ada istilah tahapan-tahapan pembinaan. Ya, bukan sanksi-sanksi dalam arti penjara, kurungan, tidak ada. Karena ini proses pendidikan. Ada tahapan, ada pembinaan secara lisan,
Mani, Ben terlambat, besoknya lagi terlambat. Secara tertulis dicatat, pembinaan kedua. Besoknya lagi terlambat, Bapak suruh untuk mendatangkan orang tua. Sudah orang tuanya sudah datang, masih juga seperti itu, ya terpaksa Bapak ambil SP1. Sudah SP1 masih juga, SP1 itu mendatangkan orang tua juga, tapi masih juga SP2. Kalau SP2 itu berupa apa ya kalau SP2? Surat pernyataan. Kalian nanti akan disuruh membuat surat pernyataan. Sampai SP3 itu sudah berisi meterai 10.000. Kalau itu dilanggar, terakhir baru konferensi kasus namanya. SP3 ya. Setelah SP3 udah tinggi, contoh misalnya ambil kalau siswa melakukan atau membuat suatu semacam yang baru-baru ini sekolah kita kan kena dua kasus itu, video viral langsung ke di atas SP3, itu sudah melanggar norma-norma kesusilaan. Jadi sekolah mengambil konvensi kasus, langsung mendatangkan orang tua, komite, pengawas sekolah, kepala sekolah, waka-waka, guru BK itu di ruang bapak kepala sekolah. Kalau sudah kasusnya terlalu berat, seperti kemarin itu bukan yang melakukan video call dan sebagainya, pembunuhan, pemerkosaan, hamil, menghamili, menikah. Kalau Ya. yang hamil, apakah boleh ke sekolah atau diberhentikan sekolah? Bukan diberhentikan. Kalau yang hamil menghamili nikah, yang sudah menikah, kami terpaksa menyarankan untuk mencari sekolah lain. Sekolah akan memfasilitasi, akan memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan akan mencari sekolah, misalnya kalau yang hamil ditunggu dulu sampai lahir anaknya, bisa melanjutkan ke paket C. Kalau yang SP3 apakah diberhentikan sekolah? Belum, masih ada peringatan. Tapi kasusnya kalau yang seperti tadi Bapak bilang, hamil menikah, membuat video porno dan sebagainya, kemudian pemerkosaan, pembunuhan, apalagi pencurian yang sudah kasusnya ke ranah hukum kepolisian, ya terpaksa kami suruh anak yang bersangkutan untuk mencari sekolah lain. Seperti misalnya aturan tata tertib berlalu lintas, itu perlu dibuatkan agar orang yang berlalu lintas bawa kendaraan itu tidak semena-mena, sehingga tidak terjadi kecelakaan. Nah, kita berbicara di sekolah, ada tata tertib sekolah. Jenisnya banyak. Salah satunya misalnya kehadiran. Nah, kalian sudah tahu bahwa kalian di sekolah jam berapa? Jam 7.15 sudah ada di Ya, sekolah. benar. 7.15 sudah ada di sekolah. Berarti kalau lewat dari itu artinya apa? Lambat. Lambat, melanggar kan? Iya. Nah, kemudian ada lagi seragam. Kemudian ada lagi apa namanya, hiasan yang ada di tubuh kalian, aksesoris dan sebagainya perlu diatur. Tujuannya apa? Untuk menciptakan proses belajar mengajar aman, nyaman dan tertib. Ya. Kalau kalian pakai perhiasan berlebihan nanti membahayakan diri sendiri. Ya. Misalnya kamu jalan sendirian pakai kalung, gelang dan sebagainya, apa yang terjadi? Ya, pasti ada orang yang ingin merampas perhatian kita. Terjadi perampokan, perampasan. Kemudian kalau pakai pakaian yang terlalu ketat, pendek, terlalu ketat, ini juga membahayakan diri sendiri. menarik laki-laki jadinya ya Pak ya. Ya, nanti bisa saja akan muncul niat-niat pemerkosaan dan sebagainya. Iya. Ya, nah, seperti tadi Bapak bilang bahwasannya ada kasus-kasus yang sifatnya kriminal, Iya. tindak kejahatan yang sudah divonis secara hukum, ya terpaksa sekolah menyarankan untuk anak yang bersangkutan
mencari sekolah lain, bisa paket C, bisa ke sekolah yang mau menerima. Nanti difasilitasi lah sekolah. Ya, yang jelas tujuannya tata tertib itu diadakan untuk menjamin proses belajar mengajar di sekolah nyaman dan memang berkelanjutan. Mungkin ada yang lagi yang ditanyakan. Nah, gini Pak, saya kan punya teman gitu. Ya. Dia ke sekolah memakai lip tint. Dia ke sekolah itu memakai lip tint, maunya kan dia terlihat cantik biar tidak terlihat pucat wajahnya itu. Dan kenapa ya kalau sekolah itu yang perempuan memakai lip tint itu dilanggar gitu Pak? Dilarang. Ya, dilarang. Ya. Tadi kan sudah Bapak singgung. Tujuan kalian ini ngapain ya? Kan belajar. Belajar itu enggak usah pakai hiasan yang berlebih. Tadi sudah Bapak bilang, kalau kalian berhias secara berlebihan, nanti akan muncul hal-hal yang negatif. Itu kan lip tint. Berlebihan banyak kan, apalagi sampai norak-norak gitu. Nanti penilaian masyarakat apa? Ini murid ini tadi orang. Toh bukan di sekolah, bukan itu yang dinilai kan? Iya. Yang dinilai adalah kamu ikut belajar apa enggak? Aktivitas kamu di sekolah apa? Bukan kecantikan yang dinilai. Tidak ada guru yang menilai kecantikan. Dan di tata tertib sudah diatur ke sekolah tidak boleh menggunakan riasan berlebihan. Kalau hanya untuk pelembab saja bolehlah. Tapi kalau sampai menor-menor tuh merah-merah pakai apa lagi sidu dan sebagainya, perhiasan seperti tadi membahayakan diri sendiri loh. Niat-niat pemerkosaan dan sebagainya kan muncul di sana. Apalagi kalian misalnya rumahnya jauh agak sepi, pulang jam 2 siang, rumahnya sepi. Ingat, kejahatan itu muncul karena ada kesempatan dan peluang. Ya, kalau kalian pakai rok yang pendek itu misalnya, kan merangsang itu. Terlihat menarik ya, Iya, menarik laki-laki. Sing begitu jadi begitu itu bahasa Balinya. Iya. Nah, inilah kenapa sekolah membuatkan aturan seperti itu agar kalian sudah di videonya aman, nyaman, dan bisa menyelesaikan studi di SMA Negeri 1. Dan banyak nih Pak temannya yang bertanya-tanya nih, kenapa kalau sekolah nggak boleh pakai sepatu putih, padahal itu kan nggak mengganggu pelajaran. Kenapa nggak boleh pakai sepatu putih? Ini untuk keseragaman, ya, biar kita seragam. Nah, sekolah juga tidak terlalu ketat sekali, ya. Kalian kan sudah merasakan ini. Bapak selaku wakil kesiswaan memberikan peluang juga, menghargai, membijaksanai. Boleh digunakan sepatu putih itu hari Sabtu pada saat jam pelajaran, tetapi pada saat sudah selesai jam pelajaran kan kalian pulang, ganti pakai sepatu hitam. Ya, jangan itu diteruskan semacam itu. Tujuannya apa? Kedisiplinan. Disiplin kalian dalam sekolah nanti apa? Nanti ke depannya kalau kalian bekerja ada aturan, tidak gelagapan. Yang cara ini fungsi mengkesiap, aduh perusahaan harus begini, kamu harus ikuti itu. Nggak bisa kalau di sekolah masih ada kebijaksanaan. Kalau kamu bekerja seperti itu karena kamu digaji, kalian ini digaji oleh perusahaan itu, ya, aturannya harus diikuti. Misalnya Bapak jadi pimpinan perusahaan, bukan jadi guru. Kamu berdua jadi karyawan Bapak. Ketentuannya jam 7 harus sudah ada di kantor. Kemudian dari segi hiasan nggak boleh berlebihan itu misalnya. Sepatunya harus pakai hak tinggi. Kamu pakai sepatu biasa, sepatu cat itu istilahnya. Ya jelas, sekali waktu pasti diberikan teguran. Besok jangan lagi ya. Ya, besok masih itu maksa saya keluarkan. Cat. Kalau sekolah nggak ada istilah. Masih ada peluang-peluang perbaikan. Nah, ini untuk keseragaman, sehingga seragam sekolah itu perlu diatur. Hari Senin putih abu,
di bawahnya hitam, kan serasi kelihatan. Kaosnya putih ya. Iya. Kaos juga bisa kena ini teguran kalau memakai kaos hitam ya di saat hari Senin gitu. Hari Senin, nggak cocok itu loh, nggak matching. Nggak sesuai Coba hari. kalian kalau berbusana tidak matching kan pasti Kelihatan ya, masa kamu pakai seragam hitam abu-abu di bawahnya merah itu kan matching. Kalau hitam itu sudah dari kementerian ngelihat itu matching gitu. Sehingga diatur seragamnya SD merah putih merah kan begitu. Iya. SMP putih biru. Iya, SMA putih abu. Abu. Itu sudah menjadi ketentuan dari Kementerian Pendidikan. Itu tidak boleh dilanggar. Sepatunya kenapa putih kok tidak mengganggu juga pelajaran? Bukan tidak mengganggu, kalau ada temannya seperti itu, otomatis perhatian kamu kan lain. Coba kalau semua seragam hitam, sepatu tinggalin sini, aduh putih sih pasti gini. Iya nggak mau sepatu putih. Buang konsentrasi belajar terganggu. Ya, kalau itu dibiarkan berpengaruh terhadap prestasi. Iya, sehingga perlu diatur aturan-aturan seperti itu. Bukan tidak diperbolehkan, tetapi ada waktunya hari Sabtu. Ya, berarti kita saling menghargai. Kalau dulu malah ada kamu zamannya bapak sekolah loh, rambut itu harus pendek. Minimal berapa panjangnya ya? 3 cm. Yes. Kalau lewat itu caping mau perut, mau tanjung, jadi tidak boleh. Sekarang nggak boleh. Bukan zaman pendidikan kolonial. Ya. Karena sekarang udah ada sanksi-sanksi atas kekerasan. Iya, Terhadap murid. nggak boleh. Bapak juga nggak boleh melakukan tindakan kekerasan. Tangan cuma atas teguran gitu aja ya Pak ya. Betul, dikasih peringatan. Kalau sepatunya putih, bapak taruh di BK, pulangnya diambil. Kalau dulu bahkan ditahan loh, ya, ditahan 2 hari 3 hari itu dibiarin sepatu HP dulu. Sekarang kan udah bebas. Dulu bawa HP ditahan, orang tua datang lalu boleh diambil. Ya seperti itu. Nah artinya tata tertib itu sifatnya luas, menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi di sekolah. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan kaitannya dengan tata tertib. Intinya sekali, kenapa ada tata tertib? Untuk menunjang proses belajar mengajar di sekolah menjadi lebih baik, lancar, harian juga aman, nyaman di sekolah, bebas dari pembulian dan sebagainya. Nah, itu yang perlu Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa yang menyaksikan podcast ini, siswa semua bisa memahami, dan harapan dari sekolah adalah semua menaati aturan tertib sehingga semua bisa berjalan aman, nyaman, dan tujuan bisa tercapai. Sekian, mungkin ada salah kata dari Bapak, mohon maaf. Mungkin Bapak serahkan lagi kepada pembicara. Silakan. Terima kasih Bapak atas penjelasannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak. Kami tutup pertemuan ini dengan menghaturkan para mesanti. Oke. Om Santi Santi Santi.